Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Cerita. Di sini kita akan membahas sedikit tentang sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi atau sering disebut dengan sang pencari kebenaran. Sebelum masuk ke dalam ceritanya, jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan update cerita-cerita terbaru dari dunia cerita. Salman adalah seorang lelaki yang berasal dari Ashban di sebuah desa yang bernama Jay atau Jayan. Ayahnya adalah penguasa di daerah itu dan Salman adalah makhluk Tuhan yang paling ia cintai. Salman sangat taat mengabdi kepada agama Majusi hingga ia diserahi tugas sebagai penjaga api yang bertanggung jawab atas nyalanya api dan tidak membiarkannya padam. Ayahnya memiliki sebuah ladang. Pada suatu hari, ia disuruh pergi ke ladang tersebut. Dalam perjalanan, Salman melewati sebuah gereja milik kaum Nasrani. Salman mendengar mereka sedang sembahyang. Maka Salman pun masuk untuk melihat apa yang sedang mereka kerjakan. Salman merasa kagum dengan cara mereka beribadah. Lalu dalam hatinya ia berkata, "Ini lebih baik daripada agama yang aku anut selama ini." Salman pun tak meninggalkan mereka hingga matahari terbenam dan tidak jadi pergi ke ladang ayahnya serta tidak pula pulang hingga ayah mereka mengirim utusan untuk mencarinya. Karena tertarik dengan tata cara peribadatan kaum Nasrani, Salman pun bertanya kepada orang-orang Nasrani tentang asal-usul agama mereka. Mereka menjawab dari Syam. Setibanya di rumah, Salman menceritakan kepada ayahnya, "Aku bertemu dengan sekelompok orang yang sedang melakukan sembahyang di dalam gereja. Aku pun tertarik dengan tata cara peribadatan mereka. Aku melihat bahwa agama mereka lebih baik daripada agama kita." Salman pun berdebat hingga akhirnya ayahnya merantai dan membelenggu kaki Salman. Salman dikirimkan utusan kepada orang-orang Nasrani itu bahwa Salman telah memeluk agama mereka. Salman meminta kepada mereka jika ada kafilah dari Syam yang datang agar mereka memberitahukan sebelum kafilah itu kembali, supaya ia bisa pergi bersama mereka ke Syam. Mereka benar-benar mengabulkan permintaan Syam. Selanjutnya, Salman hancurkan rantai besi yang mengikat kakinya, dan Salman keluar meloloskan diri pergi menuju Syam bersama mereka. Setibanya di tempat tujuan, Salman mencari siapa ulama mereka. Salman pun diberitahu bahwa orang yang ia maksud adalah uskup atau pemilik gereja. Salman pun segera menemuinya dan menceritakan kisahnya. Akhirnya Salman pun tinggal bersama mereka menjadi pelayan sekaligus melaksanakan ajaran mereka dan belajar. Hanya saja uskup ini adalah seorang lelaki yang tidak baik dalam beragama. Ia memungut sedekah dari orang-orang dengan alasan untuk dibagikan, tetapi ternyata ia simpan untuk dirinya sendiri. Tak lama kemudian uskup ini meninggal dunia. Kaum Nasrani mengangkat uskup lain untuk menggantikannya. Kali ini Salman belum pernah menemukan seorang pun yang lebih baik daripadanya dalam beragama. Tidak ada seorang yang lebih mementingkan akhirat, zuhud terhadap dunia, dan berpakaian lusuh melebihi uskup baru ini. Salman sangat mencintainya sedemikian rupa hingga Salman merasa tidak pernah ada orang lain yang lebih ia cintai sebelum itu selain dirinya. Ketika ia hendak wafat, Salman bertanya, "Sungguh ajalmu segera tiba masanya seperti yang engkau ketahui. Apakah yang engkau perintahkan kepadaku dan kepada siapa aku serahkan aku?" Ia menjawab, "Wahai anakku, aku tak mengenal seorang manusia yang menyamai diriku kecuali seorang laki-laki yang berada di Mausil." Ketika uskup tersebut wafat, Salman pun menemui seorang Mausil itu.
Ia menceritakan kepadanya pesan dari uskup tadi. Kemudian Salman tinggal bersamanya selama waktu yang dikehendaki Allah. Ketika ajalnya telah tiba, Salman bertanya juga kepada siapa yang harus ia ikuti. Selanjutnya ia menyuruh untuk mencari seorang laki-laki soleh yang tinggal di sebuah wilayah di negeri Romawi. Salman segera pergi ke sana dan tinggal bersama selama waktu yang dikehendaki Allah. Demi memenuhi kebutuhan hidupnya, Salman berternak sapi dan beberapa ekor kambing. Ketika seorang Romawi ini ingin wafat, Salman pun bertanya, "Kepada siapa engkau wasiatkan aku?" Ia menjawab, "Wahai anakku, aku tidak mengenal seorang pun yang serupa dengan kita keadaannya, hingga dapat kupercayakan engkau kepadanya. Akan tetapi, sekarang telah dekat masanya kedatangan seorang nabi yang mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Ia kelak akan hijrah di suatu negeri yang banyak ditumbuhi kurma dan terletak di antara Harotain atau nama sebuah tempat di Madinah. Jika kamu dapat menemuinya di sana, lakukanlah. Ia memiliki tanda-tanda yang jelas, yakni tidak mau makan sedekah, tetapi mau menerima hadiah, dan di antara kedua pundaknya terdapat cap kenabian yang jika engkau melihatnya, engkau bisa mengenalinya." Suatu hari, Salman bertemu dengan sebuah rombongan. Salman pun bertanya dari mana asal mereka. Akhirnya ia tahu bahwa mereka berasal dari Jazirah Arab. Maka Salman berkata kepada mereka, "Maukah kalian membawa aku ke negeri kalian, dan sebagai imbalannya ku berikan sapi-sapi dan kambing-kambingku ini kepada kalian?" Mereka menjawab, "Baiklah." Mereka pun membawa Salman ikut dalam perjalanan sampai tiba di sebuah negeri bernama Wadi Al-Qura. Namun di sana mereka berbuat zalim kepada Salman. Mereka menjual Salman kepada seorang Yahudi. Ketika tampak olehnya banyak pohon kurma, Salman berharap inilah kiranya negeri yang dahulu digambarkan oleh pendeta kepada Salman, yakni yang akan menjadi tempat hijrah seorang nabi yang dinantikan. Namun dugaannya itu ternyata belum tepat. Salman tinggal bersama orang yang telah membelinya hingga pada suatu hari ia didatangi oleh seorang Yahudi dari Bani Quraizah dan ia membelinya. Laki-laki itu pun membawa Salman hingga sampai di Madinah. Demi Allah, begitu melihat kota ini, Salman pun yakin bahwa itulah negeri yang digambarkan kepadanya dahulu. Salman pun tinggal bersama laki-laki yang membelinya dan bekerja di perkebunan kurma miliknya di tengah Bani Quraizah sampai akhirnya Allah mengutus Rasulnya. Rasul itu kemudian datang ke Madinah dan singgah di Bani Amr bin Auf di Kuba. Pada suatu hari, Salman berada di atas pohon kurma, sedangkan majikannya itu duduk di bawahnya. Tiba-tiba seorang laki-laki Yahudi dari keluarga pamannya Bani Kailah menghampirinya dan berkata kepadanya, "Semoga Allah menerangi Bani Kailah. Mereka berkumpul mengerumuni seorang laki-laki di Kuba yang datang dari Mekah dan mereka meyakini sebagai nabi." Demi Allah, begitu mendengar ucapan laki-laki tersebut, tubuh Salman tiba-tiba menggigil hingga pohon kurma pun ikut bergetar dan hampir ia jatuh menimpa majikannya itu. Salman segera turun dan bertanya, "Apa yang kau katakan? Ada berita apakah?" Tuanku mengangkat tangannya dan menamparku dengan sangat keras. Ia berkata, "Ini bukan urusanmu, kembalilah bekerja." Salman pun segera kembali bekerja. Ketika sore hari, Salman mengemas semua barang-barang miliknya. Lalu Salman pergi untuk menemui Rasulullah SAW di Kuba. Salman segera menemui beliau yang sedang ditemani oleh beberapa sahabat. Salman berkata, "Sungguh tuan-tuan adalah orang-orang yang sedang dalam perantauan dan berkebutuhan. Aku memiliki persediaan makanan yang telah kuniatkan untuk sedekah. Setelah mendengar keadaan tuan-tuan, aku berpikir bahwa tuan-tuanlah orang yang paling berhak menerima makanan ini.
Aku pun bergegas menuju tempat ini. Selanjutnya, kuletakkan makanan yang kumaksud di hadapan beliau. Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, "Makanlah dengan menyebut nama Allah." Sementara itu, beliau sendiri hanya diam dan tidak menjamah makanan tersebut. Salman berkata dalam hati, "Demi Allah, ini adalah tanda pertama. Sungguh ia tidak mau memakan harta sedekah." Salman pun pulang ke rumah dan keesokan harinya Salman kembali menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa makanan. Salman berkata kepada beliau, "Kemarin aku melihat Tuan tidak berkenan untuk makan sedekah, dan kini aku memiliki sesuatu yang ingin kupersembahkan kepada Tuan sebagai hadiah." Selanjutnya, Salman meletakkan makanan itu di depan beliau. Beliau bersabda kepada para sahabat, "Makanlah dengan menyebut nama Allah." Kini beliau pun ikut makan bersama mereka. Salman kembali berkata dalam hati, "Demi Allah, ini adalah tanda kedua beliau bersedia menerima hadiah." Salman kemudian pulang dan diam beberapa lama. Setelah itu, Salman kembali mendatangi Rasulullah dan ditemukan beliau di Baqi, sedang menggiring jenazah, dikelilingi oleh para sahabat. Beliau menggunakan 2 helai kain, yang satu digunakan sebagai sarung dan satu lagi digunakan sebagai selendang. Salman pun mengucapkan salam kepada beliau. Lalu Salman berpaling untuk melihat ke atas pundaknya. Ternyata Rasulullah mengetahui bahwa Salman sengaja berbuat demikian. Beliau menyingkapkan kain burdahnya dan sungguh tanda kenabian itu ada di kedua pundaknya, yakni cap kenabian sebagaimana dahulu telah disebutkan oleh pendeta. Salman lantas merangkul beliau dan menciumnya sambil menangis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyambutnya. Salman pun segera duduk di depan beliau, lalu menceritakan kisahnya kepada beliau sebagaimana tadi yang telah diceritakan kepada kalian. Salman kemudian masuk Islam, tetapi status sebagai budak menjadi penghalang antara dirinya dan mereka yang terlibat dalam perang Badar dan perang Uhud. Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mintalah kepada majikanmu agar ia bersedia memerdekakanmu dengan menerima uang tebusan." Salman mendatangi majikannya dan meminta agar ia dibebaskan, sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara itu, Rasulullah menyuruh para sahabatnya untuk membantunya dalam hal keuangan. Akhirnya Allah pun memerdekakan Salman hingga Salman bisa hidup sebagai seorang muslim yang merdeka dan terlibat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Khandaq yang seluruh peristiwa lainnya. Demikian kisah dari Salman Al-Farisi dalam mencari kebenaran, yaitu dalam mencari Islam. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa dukung terus channel kami Dunia Cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.